Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Awan di sini guys. Hari ini kita akan bahas mengenai gimana caranya menurunkan PPh 25 tahun berikutnya kalau Anda mungkin mengalami LB gitu ya. Kan kemarin kita udah bahas mengenai cara menghadapi LB supaya tidak LB jadi KB kan. Tetapi sekarang kalau sudah KB, apakah PPh 25 saya bakal tetap segitu atau malah naik? Kan orang nggak mau begitu. Nah, tapi sebelum dimulai teman-teman, gue perlu disclaimer dahulu ya bahwa semua yang gue sampaikan di video ini dan seluruh universe yang pajak smart ini adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Ini bukan kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku gitu. Jadi mohon koreksinya kalau ada yang salah teman-teman ya langsung dikoreksi di komentar saja. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak untuk Anda. Ya, Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu. Karena masing-masing orang kan punya kasus pajak yang berbeda-beda ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP, bukan AR ya, penyuluh apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda gitu teman-teman. Nah, Awan akan tersedia secara gratis teman-teman secara langsung ya di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Jadi segera follow di Pajak Smart Instagram. Dan bulan Januari ini kita masih ada promo teman-teman ya. Januari, Februari, Maret 3 bulan 2023 ini kita masih lanjut program yang terbaik dan terdahsyat tahun ini guys, yaitu program STP atau Siapa Takut Pajak. Nah, ini adalah program pelatihan buat teman-teman supaya membantu Anda berani menghadapi petugas pajak, SP2DK, pemeriksaan, hingga lu berani berdebat dengan oknum petugas pajak gitu ya, tanpa perlu bayar mahal konsultan pajak, yang sekarang ini sudah sangat mahal ya konsultan pajak ya. Jika Anda masih takut bertemu dengan petugas pajak, ada mindset yang salah gitu ya, maka program STP ini solusi yang tepat buat Anda semua teman-teman. Nah, silakan teman-teman masuk ke website www.siapatakutpajak.com untuk bergabung di sana guys. Kita akan berjumpa di komunitas yang eksklusif PSTP ya, program STP di grup Telegram bersama saya, dan kita ada live coaching setiap hari Jumat jam 8 malam. Nah, kita langsung ketemu di Jumat malam, paling seru deh pokoknya kalau diskusi Jumat malam deh. Oke, itu aja guys ya. Segera bergabung di www.siapatakutpajak.com. Jangan sampai ketinggalan ikut komunitas yang sangat eksklusif ini. Oke, sekarang kita bahas mengenai kenapa PPh 25 itu perlu diturunkan. Ada beberapa masalah ya. Yang masalah pertama adalah karena mungkin Anda punya bisnis mengalami penurunan. Mungkin Anda punya bisnis gara-gara COVID jadi turun, atau sekarang pasca COVID pun masih belum naik gitu ya. Bisnis Anda turun, sehingga profit Anda turun. Itu gara-gara omsetnya turun, profitnya turun. Kemudian PPh 25-nya Anda perlu turunkan dong tahun depannya. Kalau Anda tidak turunkan, maka akan terjadi LB gitu. Nah, yang kedua alasan kenapa orang perlu turunin PPh 25 adalah walaupun omsetnya tidak turun, jadi omset masih sama, tidak turun nih, tetapi profitnya turun. Kan kadang-kadang begitu ya namanya bisnis ya. Omset tidak turun, tetapi profitnya turun. Nah, maka dia juga perlu menurunkan PPh 25-nya. Kalau enggak, ya begitu akan jadi LB lagi. Nah, yang ketiga, terjadi LB pada laporan laba rugi SPT tahunan. Nah, jadi kenapa PPh 25 perlu diturunkan? Karena SPT tahun ini, tahun kemarin nih, yang mau dilapor di April ini, terjadi LB. Terjadi LB karena PPh 23 atau 22 atau 25 gitu. Nah, LB ini adalah indikasi bahwa tahun depannya kalau dibiarkan begitu, maka akan terjadi LB lagi gitu. Nah, jadi asumsinya bisnis kita dengan tahun ini akan sama tahun depan, maka kita perlu turunkan PPh 25-nya. Sesimpel itu ya pemikiran mengenai PPh 25 ya. Kenapa perlu turunkan? Nah, sekarang kita akan bahas lagi sedikit mengenai bagaimana cara mengatasi LB ya. Kalau terjadi setelah Anda hitung-hitung nih SPT tahunan, bikin laba ruginya, kok jadi LB ya? Nah, gimana caranya mengatasi LB? Kebanyakan LB kan gara-gara PPh 25 atau 23 ya, yang kelebihan dipotong atau kelebihan dibayar PPh 25-nya. Nah, ada dua cara teman-teman ya. Cara pertama yang tidak direkomendasikan adalah mengkoreksi fiskal beban-beban. Jadi kita sudah punya beban-beban nih. Kita lakukan koreksi fiskal, kita tambahin koreksi fiskal terhadap beban-beban. Nah, ini tidak direkomendasikan teman-teman. Ini tidak direkomendasikan ya. Kenapa? Karena PPh 25 itu kalau Anda melakukan seperti itu caranya, maka PPh 25 tahun depan tidak bisa turun. Oke, jadi kalau Anda berusaha menghilangkan LB dengan cara mengkoreksikan beban-beban yang sebenarnya tidak diperlukan, tetapi Anda koreksi supaya tidak LB, maka yang terjadi adalah PPh 25 tidak bisa turun tahun depan. Gitu teman-teman. Nah, dan lagi pula ini akan menyebabkan laporan pajak Anda menjadi salah. Laporan akunting lo jadi salah karena lo mengkoreksi beban-beban yang tidak perlu dikoreksi. Gitu teman-teman ya. Itu yang salah ya. Nah, cara yang kedua adalah dengan menghanguskan atau membuang alias membiayakan pajak dibayar di muka atau PPh 25 atau PPh 23.
Nah, sebagian saja. Hanya sebagian yang dibiayakan sehingga Anda menjadi kurang bayar, ya tidak bayar gitu ya. Tidak menjadi kurang bayar, bukannya LB. Nah, tidak perlu semua Anda buang, tidak perlu semua Anda biayakan, hanya sebagian saja sampai ada muncul pajak yang kurang bayar yang perlu Anda bayar. Gitu teman-teman ya. Nah, gimana caranya PPh 25 itu tahun berikutnya bisa turun? Nah, teman-teman jangan takut teman-teman ya, PPh 25 itu bisa naik, bisa turun tahun depan itu tergantung dari laporan Anda, itu teman-teman. Nah, ini tidak akan terjadi PPh 25 itu naik atau turun, naik atau sama tahun depan kalau Anda menggunakan cara yang kedua, yang tadi itu, yaitu dengan membiayakan PPh 25 itu di muka itu dibiayakan, gitu. Tapi kalau Anda pakai cara yang pertama dengan cara mengkoreksi fiskal, beban-beban, maka PPh 25 tidak bisa turun. Itu teman-teman. Kalau Anda mau turun, Anda harus pakai cara yang kedua. Oke? Seperti itu teman-teman supaya Anda bisa PPh 25 turun ya. Nah, yaitu dengan cara mengkreditkan semua atau sebagian PPh dibayar di muka supaya tahun depan PPh 25 Anda bisa turun. Oke? Nah, kita masuk lagi teman-teman ke Google Sheet. Nah, kita mau lihat ke Google Sheet-nya supaya teman-teman bisa pahamnya caranya, hitungnya ya. Nah, kita masuk ke Google Sheet. Nah, ini adalah perhitungan yang kemarin teman-teman. Di video sebelumnya sudah saya sebutkan mengenai perhitungan ini. Simpel aja ya, kita review lagi. Kalau Anda punya penjualan 6 miliar contohnya. 6 miliar, ada komersil, koreksi fiskal positif, koreksi negatif, dan fiskal. Oke. HPP, laba kotor, beban operasional, ada beban gaji, beban perlengkapan kantor, konsumsi listrik, dan sebagainya. Ada beban pajak di sini, teman-teman. Ada beban pajak dan STP ya. By the way, yang kemarin saya tulis itu beban pajak, PBB, dan STNK juga. Kalau nggak salah, PBB dan STNK itu boleh dibiayakan. Nah, jadi ini masuk adalah beban pajak dan STP. Beban PPh dan STP tidak dapat dibiayakan, sehingga di sini akan terjadi koreksi fiskal positif, sehingga jadi nol fiskalnya. Oke? Jadi menurut kita laba 600, menurut pajak, menurut kita bebannya 600, menurut pajak 500. Menurut kita labanya 400, menurut pajak labanya itu 500. Gitu teman-teman. Nah, perhitungan PPh badan ada dua level ya, level 1 dan level 2 sesuai dengan tarif PPh pasal 31E ya. Jadi 4,8 M dibagikan dengan total omset dikalikan dengan laba bersihnya, dapatlah DPP-nya. Dikalikan 11%. Jadi Anda dapat diskon 50% dari 22 kan, jadi 11%. PPh badannya 44. Level kedua langsung dikalikan. Sisanya level 2 ya, kalikan 22%, dapat segini. Maka total PPh badan Anda adalah 66 juta. Oke, 66 juta adalah total PPh badan. Laba bersih setelah pajak adalah ini. Nah, total laba bersih sebelum pajak dikurangi dengan PPh-nya, maka muncullah laba bersih setelah pajak di sini. Akunting selesai di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat kondisi 1. Kondisi 1 adalah kondisi yang normal, teman-teman. Yang normal di sini ya. Perhitungan PPh kurang bayar seperti apa? PPh badan yang harus dibayar 66 juta tadi itu. Nah, ini kan. PPh badan yang harus dibayar adalah 66 juta. Kredit pajaknya berapa? PPh 22, 23, 25 kan. 22-nya 30, contoh 30 juta. PPh 23 20 juta, PPh 25 10 juta contohnya. Maka ada kredit pajak 60 juta. Oke, kemudian PPh 29 Anda adalah 6 juta. Oke, tinggal PPh badan dikurangin dengan kredit pajak, maka muncul 6 juta. Gitu teman-teman ya. Nah, jurnal bagaimana? Jurnalnya adalah beban PPh badan 66 juta dikurangin dengan PPh 22 dibayar di muka, 23 dibayar di muka, 25 dibayar di muka, dapatlah hutang PPh 29 atau istilahnya kurang bayar SPT tahunan. Inilah dia kurang bayar yang harus Anda bayar sebelum April tahun depan. Oke? Nah, sekarang kondisi kedua. Kondisi kedua adalah ketika terjadinya lebih bayar, teman-teman. Nah, perhitungannya gimana? Kalau Anda mengalami PPh badan 66 juta nih ya, sama kayak tadi, 66 juta. PPh 22 30, 23 20, ada PPh 25 30 juta. Contoh nih teman-teman ya. PPh 22 Anda, PPh 25 Anda, PPh 25-nya itu 30 juta. Inilah yang menyebabkan jadi LB. Gitu teman-teman. Nah, menjadi LB. Jadi PPh-nya 66 juta, tetapi kredit pajaknya ada 88, sehingga ada LB 14 juta dalam kurung di sini. Oke. Inilah yang dimaksud dengan SPT LB ya. Nah, gimana jurnalnya? Jurnalnya adalah PPh badan 66 juta, PPh 22, 23, 25 dibayar di muka tetap sama ya, 30, 20, 30. Muncul yang namanya PPh 29 dibayar di muka. Nah, muncul yang akun PPh 29 dibayar di muka, inilah yang dimaksud dengan LB SPT tahunan, teman-teman. Nah,
Solusinya apa? Solusinya adalah PPh 25 diakui sebagian saja. Sesimpel itu teman-teman ya, tidak perlu sampai mengkoreksi beban-beban yang nggak perlu dikoreksi. Oke. Nah, perhitungan PPh badan kurang atau lebih bayar dibayar ini, PPh badan yang harus dibayar adalah 66 juta, kredit pajaknya 30, 20, dan 15. Nah, jadi PPh 25 ini sebagiannya di jurnal ke beban pajak, teman-teman. Nah, 15 jutanya, kan dia 30 juta nih tadi. Kan tadi 30 juta. Nah, 15 juta yang kita buang ke beban pajak, 15 jutanya tetap di kredit pajak, tetap di kredit pajak di sini. Sehingga PPh badannya 66, kredit pajaknya 65, sehingga muncullah kurang bayar 1 juta. Dengan begini, maka SPT-nya menjadi kurang bayar, menjadi wajar, menjadi tidak perlu pemeriksaan. Gitu teman-teman ya, tidak perlu restitusi, nggak perlu pemeriksaan. Oke, gimana jurnalnya? Nah, jurnalnya adalah kalau Anda buang PPh 25 sebagian. Nah, jurnalnya adalah PPh badannya 66 juta, PPh 22-nya 30, 23-nya 20, PPh 25 tetap 30 teman-teman ya, di sini tetap 30, maka muncul beban pajak di sini 15 juta. Beban pajak 15 juta yang nanti akan dikoreksi fiskal, jadi tidak pengaruh apa-apa. Nah, hutang PPh 29-nya 1 juta. Nah, disinilah terjadi kurang bayar PPh badan. Gitu teman-teman ya. Dengan begini, maka SPT-nya qualified tidak lebih bayar. Oke. Nah, banyak orang bertanya, kalau begitu bagaimana PPh 25 tahun depan? Apakah bisa kurang? Apakah masih sama atau malah naik? Nah, sebenarnya gampang teman-teman. Kita lihat ya PPh badan. Inilah cara perhitungan tahun berikutnya PPh 25 ya. Cara perhitungan PPh 25 tahun berikutnya adalah PPh badan kan 66 juta. Dikurangi dengan kredit pajak. Kredit pajak itu adalah PPh 22 dan 23 saja ya. PPh 25 tidak diperhitungkan ketika kita mau menghitung PPh 25 tahun depan. Itu teman-teman ya, supaya nggak salah ya. Nah, yang diperhitungkan adalah PPh 22 dan 23. Oke. PPh 22 30 juta, PPh 23-nya 20 juta. Nah, total 50 juta. Oke. Jadi PPh badan 66, kredit pajaknya 50 juta, sehingga kurang bayar SPT tahunan sebagai dasar untuk menghitung PPh 25 tahun berikutnya adalah 16 juta. Itu teman-teman. Bukan 1 juta di sini ya, bukan ya, tetapi 16 juta karena kita tidak memperhitungkan PPh 25 ketika kita mau menghitung PPh 25 tahun berikutnya. Oke. Nah, kurang bayar SPT dibagi 12, dibagi 12 ya. Nah, tinggal kurang bayar ini dibagi 12, maka PPh 25 tahun berikutnya akan turun. Oke? Ya kan? Kan tahun sebelumnya PPh 25 Anda adalah 30 juta, ya kan? Nah, inilah PPh 25 tahun sebelumnya. Nah, PPh 25 tahun besok nih adalah 16 juta dibagi 12, yaitu ini. Gitu teman-teman, sesimpel itu ya, PPh 25 akan turun. Jadi nggak usah khawatir kalau PPh 25 itu bakal naik atau bakal sama di tahun depan, padahal Anda punya bisnis masih turun gitu. Nah, jangan sampai Anda melakukan cara yang pertama tadi, jangan sampai Anda melakukan cara menurunkan lebih bayar dengan cara melakukan membuang atau mengkoreksi fiskal, biaya-biaya tidak perlu dikoreksi fiskal. Itu malah salah. Nanti PPh 25 nggak bisa turun. Gitu. Jadi Anda harus pakai cara ini, yaitu dengan mengorbankan sebagian PPh 25-nya, sehingga PPh 25 tahun depan akan turun. Gitu teman-teman. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau PPh 23 sampai dikorbankan, maka berarti PPh 25 tahun berikutnya akan nihil. Nah, ini teman-teman tinggal di otak-atik ya perhitungan ini. Kalau PPh 23-nya sampai dikorbankan, karena kan di sini kan kita masih akuin semua nih 23-nya nih. Kalau PPh 23 sampai perlu untuk dikorbankan, maka berarti PPh 25 tahun berikutnya akan nihil. Nah, nanti teman-teman tinggal coba cek lagi. Kalau PPh 25 saja yang dikorbankan sebagian, jadi kalau PPh 25-nya saja yang dikorbankan sebagian, maka PPh 25 tahun depan akan turun. Itu sudah pasti sesuai dengan hitungan yang sekarang ini kita lihat. Nah, kalau teman-teman pakai metode koreksi fiskal biaya, maka PPh 25 tahun depan tidak akan turun. Itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pakai metode membuang-buang beberapa koreksi fiskal biaya, beberapa biaya di koreksi fiskal supaya tidak LB, maka PPh 25 tidak akan turun tahun depan. Ini salah, cara yang salah teman-teman. Gitu ya. Nah, itu teman-teman yang untuk hari ini ya. Sesimpel itu aja sih sebenarnya sih. Intinya sih, teman-teman nggak usah khawatir PPh 25 itu tidak akan turun. Banyak orang berpikir, gimana kalau PPh 25-nya nggak bisa turun nih, ngomongnya turun. Atau malah naik, malah. Nah, jangan teman-teman. Caranya adalah jangan menggunakan metode yang mengkoreksi fiskal biaya yang tidak perlu dikoreksi. Caranya adalah dengan membuang atau menghanguskan atau membiayakan sebagian PPh 25-nya yang sudah kelebihan bayar itu. Gitu teman-teman. Jadi kan negara untung dong. Negara diuntungkan sehingga PPh 25 itu tidak perlu dikembalikan, dan negara juga diuntungkan tidak perlu
repot-repot memeriksa Anda atau restitusi gitu ya. Dan kita pun diuntungkan sebenarnya. Kita memang rugi ya, kita rugi PP25, tetapi kita tidak perlu sampai diperiksa, tidak perlu sampai repot-repot kasih waktu untuk mengurus pemeriksaan gitu. Dan tahun depan pun PPh25 kita akan turun. Gitu teman-teman. Oke. Untuk hari ini itu aja teman-teman ya. Semoga paham ya. File yang Google Sheet tadi itu akan tersedia di deskripsi teman-teman. Teman-teman tinggal klik di deskripsi kalau untuk mau mengetahui hitung-hitungan untuk yang tadi itu. Yang Excel Google Sheet itu teman-teman tinggal buka dari situ. Oke teman-teman. Itu aja guys ya buat hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menghadirkan waktu untuk nonton video ini ya. Awan akan tersedia gratis secara langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam seperti biasa. Dan di bulan Januari ini kita masih promosi ya, Januari, Februari, Maret, 3 bulan. Kita masih lanjut program terbaik dan terdahsyat tahun ini ya, di dunia persilatan pajak teman-teman ya. Bercanda ya teman-teman. Yaitu program STP atau Siapa Takut Pajak. Ini adalah program pelatihan buat teman-teman supaya berani menghadapi petugas pajak, SP2DK, pemeriksaan, hingga cara berdebat dengan oknum petugas pajak ya, tanpa perlu bayar mahal konsultan pajak, yang sekarang tuh harganya udah nggak kira-kira ya. Nah, jika Anda masih takut dengan petugas pajak, punya mindset yang salah ya, maka program STP ini solusi tepat buat teman-teman. Nah, silakan teman-teman bergabung langsung ke www.siapatakutpajak.com untuk masuk ke sana. Kita akan ada grup Telegram untuk teman-teman bisa chatting setiap hari, ngobrol-ngobrol seputar pajak dan accounting, dan akan ada live coaching setiap hari Jumat malam sampai bulan Maret teman-teman. 3 bulan berturut-turut saya akan standby buat teman-teman setiap hari Jumat malam, dan itu paling seru deh. Sampai jam 11 malam, sampai jam 12 malam, kita diskusi tentang perpajakan. Langsung live dengan saya, teman-teman. Oke, itu teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita jumpa lagi di hari yang lain. Terima kasih.